Halo sahabat Starchi semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya untuk kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan juga memberikan komentar yang positif ya di video ini. Semoga saja kalian selalu berkelimpahan, dilindungi oleh semesta, dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang kalian sayangi. Di video kali ini, saya akan membacakan energi untuk mengetahui keadaan dia, seseorang yang berpisah dengan kamu. Saya nggak tahu siapa dia ya, dia bisa twin flame kamu, ataupun bisa juga seseorang yang pernah dekat sama kamu, bisa mantan pacar, mantan istri, ataupun mantan suami, itu juga bisa. Ya, siapapun orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Saya akan melihat bagaimana keadaan dia setelah kamu dan dia itu berpisah, dan apa tindak lanjut yang akan dia lakukan ya ke depannya dengan hubungan ini. Dan di akhir saya juga akan membacakan dari oracle ya. Siapa tahu mungkin memang ada pesan yang semesta ingin sampaikan ke kalian. Nah, tapi perlu kalian pahami juga ya, karena readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya. Jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Di sini ada Temperance, ada The Hermit, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, The Empress, dan di sini juga ada Eight of Wands. So, saya sudah tebarkan kartunya dan di sini saya sudah bagi dua energi ya. Ini adalah energi orang yang berdiri sama kamu atau orang yang kamu fokuskan saat ini, dan ini adalah energi kamu ya. Tapi ingat, energi bisa saja vice versa atau switch ya. Silakan aja sesuaikan yang mana yang paling relate dengan situasi kalian. Oke, saya akan mulai membacakan energi dia dulu ya. Kalau dilihat dari energinya ya, kan ada Temperance, The Hermit, Wheel of Fortune. Saya melihat ada energi strong fire sign, bisa Aries, Leo, Sagittarius, yang kencang sepertinya Sagittarius. Ada juga dari Earth sign ya, tapi yang kencang ada Virgo di sini. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan zodiak yang saya sebutkan tadi, atau ini hanya energi saja ya. Jadi tidak terbatas pada zodiak yang saya sebutkan tadi. Zodiak manapun bisa, karena ini kan hanyalah energi. Yang saya lihat ya, seperti memang ada perubahan ya yang terjadi dalam kehidupannya. Perubahan ini mungkin bisa dibilang perubahan yang halus gitu ya, tidak nyata, nampak, terlihat di luaran. Maksudnya dia nggak tiba-tiba jadi glowing, dia tiba-tiba jadi keren gitu ya. Perubahan di sini mungkin lebih ke jiwa dan spiritual yang terjadi ya sama dia. Ya, saya akan bahas satu persatu ya. Ada Temperance di sini. Saya merasakan sepertinya saat ini dia itu kayak lebih banyak berhati-hati ya ketika dia ingin memutuskan ataupun bertindak. Ada sih ya konsep pemikiran yang berubah gitu ya ketika dia memandang sebuah hubungan. Ya, ibaratnya kalau kemarin-kemarin dia mungkin akan dengan bebas gitu ya menjalin hubungan dengan siapapun yang dia inginkan gitu ya, putus nyambung, ngebaperin sana sini. Nah, untuk kali ini saya merasakan sepertinya ada sih ya sisi dimana dia tuh kayak udah mulai bukan lelah sih ya, tapi lebih ke menemukan kesadaran gitu ya bahwa di setiap tindakan ataupun keputusannya itu pasti juga ada konsekuensi yang memang harus dia siap tanggung gitu ya. Misal kalau dia ingin menjalin hubungan dengan seseorang, ya kalau niatnya cuma main-main, ya endingnya kan akan membuat gitu ya dia itu menyakiti perasaan seseorang gitu ya, mengganggu kehidupan seseorang. Mungkin ada juga situasi di mana mereka-mereka yang tersakiti oleh dia juga akan ya anggaplah mendoakan hal-hal yang gak bagus gitu ya ke dia. Kadang-kadang dia sendiri mungkin berpikir ya juga sih ya ketika dia menjalani sebuah hubungan, kalau seandainya dia gak yakin betul dengan apa yang dia inginkan, ya seharusnya dia gak berhak gitu ya untuk menyakiti, mengganggu kehidupan seseorang. Ya mungkin saat ini dia memang hanya ingin fokus ke dirinya sendiri, ke pekerjaan, ke hal-hal yang prioritas gitu ya untuk dia.
Kalaupun saya merasakan dia juga terbuka gitu ya dengan setiap peluang yang ada, tapi entah kenapa saya merasakan ada banyak hal yang membuat dia belum begitu antusias. Jadi kesannya kayak aku milih sabar dulu deh, untuk memikirkan tentang asmara dulu, karena energinya tuh kayak slow down gitu ya. Dia kayak urusan untuk masalah asmara, percintaan, kayaknya itu nomor berapa deh, yang penting aku fokus dulu pada apa yang baik gitu ya untuk aku. Itu kalau misalkan energi ditujukan ke kehidupan ya, ataupun apa yang dia rasakan saat ini. Tapi kalau energi ditujukan ke koneksi ini, saya merasakan sepertinya ada sih ya energi di mana dia itu kayak udah mulai bisa melihat, membandingkan, menelaah manakah orang-orang yang memang tulus sayang mencintai dia ataupun tidak gitu ya. Atau mungkin mereka-mereka yang cuma datang ke dalam kehidupan itu hanya sebatas kayak ingin kenyamanan, ingin mengambil keuntungan, hanya mencintai dia dari permukaan saja. Dan ketika dia memandang koneksi ini, jujur dia tahu gitu ya bahwa kamu adalah orang yang ternyata mampu memberikan perubahan yang besar ya dalam kehidupannya. Karena setelah dia bertemu dengan kamu, kok kenapa cara pandang dia, kehidupan dia itu sudah mulai sedikit banyaknya berubah. Ya, karena ada The Hermit di sini. Saya merasakan sepertinya sejak kamu dan dia itu berpisah, kadang-kadang dia sering gitu ya memikirkan tentang apa yang terjadi dalam hubungan kalian di masa lalu. Sempat sih ya dia juga berpikir, kok bisa ya aku melakukan sesuatu yang gak adil terhadap kamu, padahal kamu tuh udah tulus, baik, sayang sama dia, dan kamu juga mencintai dia tanpa syarat. Dia tahu gitu ya bahwa kamu tuh akan berusaha untuk membahagiakan dia. Kamu juga mungkin akan terus setia gitu ya sama dia. Kamu juga bisa jadi pasangan yang bisa dia percaya ataupun dia andalkan. Mungkin pada saat itu memang dia masih banyak pertimbangan ya ketika dia ingin memutuskan apakah dia ingin melanjutkan hubungan ini ataupun tidak. Mungkin karena ambisinya juga masih besar ya, sehingga dia merasa belum siap untuk menetapkan pilihannya. Nah, tapi ketika dia sudah mulai merasa lelah gitu ya dengan masa pencariannya dia, meskipun dalam situasi ini mungkin dia memang masih bisa sih ya menemukan kesempatan ataupun peluang lain, tapi entah kenapa hatinya tuh seolah-olah kayak lebih banyak menolak gitu ya, ataupun merasa bahwa bukan itu loh seseorang yang harus dia perjuangkan. Dan tak kenapa hati dan pikirannya itu selalu saja tertuju sama kamu. Ya, ada Wheel of Fortune di sini. Saya merasakan sepertinya ketika kamu dan dia itu berpisah, mungkin memang ada banyak hal yang terjadi ya, ataupun situasi yang terjadi dalam kehidupannya yang membuat dia itu kayak tersadar ya akan sesuatu. Ya, ini aspeknya luas, bisa di pekerjaan, bisa di finansial, di keluarga, ataupun hal-hal lainnya ya. Karena saya merasakan sepertinya benturan masalah, ujian, tantangan yang dia hadapi dalam hidup sering kali mengingatkan dia ya akan sesuatu. Kadang-kadang dia berpikir mungkin apa yang terjadi dalam kehidupannya ini juga buah dari karma ya, yang aku harus terima karena dia sudah pernah menyakiti ataupun menyia-nyiakan seseorang yang seperti kamu. Itu juga bisa. Nah, tapi dalam situasi ini ya, saya merasakan kalaupun ada perubahan secara spiritual, tapi dia sendiri kayak banyak merenung ataupun banyak memikirkan ulang ya tentang apa sih yang sebenarnya dia cari, tujuan hidup seperti apa yang dia mau. Dan ketika dia udah mulai gitu ya merasa bahwa kayaknya aku udah harus segera gitu ya memikirkan masa depan, hati dan pikiran itu selalu saja tertuju sama kamu. Nah, tapi benturan utamanya ya, karena ada The Hermit tadi, sepertinya dia sadar betul bahwa untuk kembali ke kamu, kadang-kadang dia sendiri banyak sekali hal yang harus dia persiapkan, pertimbangkan. Mungkin karena atas apa yang terjadi di masa lalu, ataupun mungkin karena ada tantangan ya yang dia lihat dari koneksi ini. Dia juga tahu di setiap tindakan ataupun keputusannya butuh juga keberanian dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia putuskan. Nah, tapi seenggaknya gitu ya, kalaupun saya belum melihat ada pergerakan yang berarti di sini, sepertinya ini bisa jadi satu sinyal ataupun tanda yang baik ya, yang mungkin saja akan memberikan pengaruh yang besar juga terhadap hubungan ini. So, kita keep dulu ya. Sekarang saya akan lihat energinya kamu. Ada Queen of Pentacles di sini.
Saya merasakan ada energi mirroring di sini ya. Artinya ketika dia sudah sedikit merasa tenang, kamu pun sepertinya kayak udah mulai bisa belajar untuk melepas. Kamu juga sadar betul bahwa kamu gak bisa memaksakan keadaan. Kamu juga gak bisa mengontrol situasi ataupun memaksakan seseorang untuk tetap berada di samping kamu. Kamu sadar gitu ya akan hal itu, kalaupun harapan itu ada, tapi kamu juga tahu bahwa butuh kerjasama ya dari keduanya. Dan kamu mungkin gak melihat hal tersebut dan kamu menganggap mungkin pertemuan kamu dan dia itu hanya sebatas kayak pembelajaran ataupun bagian dari proses aja sih ya, perjalanan hidup yang harus kamu lewati sebelum kamu bertemu dengan the one yang sebenarnya. Sepertinya beberapa di antara kalian ada yang saat ini memang hanya ingin fokus ke finansial, ke pekerjaan, atau kamu hanya ingin berfokus pada keluarga. Saya nggak tahu apakah beberapa di antara kalian ada yang single parent di sini. Ya, kalau kalian single parent, mungkin kamu hanya ingin fokus ke anak kamu, gitu ya, ke keluarga, fokus membangun kestabilan. Kalaupun saya merasakan keinginan untuk kamu bisa mencari seorang pasangan gitu ya untuk hidup kamu, itu ada. Tapi yang saya rasakan sepertinya sejak kamu berpisah sama dia, kamu juga sepertinya seolah-olah kayak belum siap gitu ya untuk membuka hati dengan peluang ataupun kesempatan yang ada. Ya, kalau baik, bersikap baik, menjalin relasi ya oke. Tapi kalau untuk menjalin sebuah hubungan, kayaknya kamu tuh perlu waktu gitu ya untuk mempersiapkan diri kamu kalau kamu tuh siap membuka lembaran baru. Ada The Empress di sini. Secara nggak langsung ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang masih menaruh harapan yang besar ya terhadap dia. Karena sepertinya beberapa di antara kalian ada yang sudah menganggap bahwa dia adalah The Empress-nya kamu. Ya, energi dari The Empress ini jangan diartikan ke perempuan saja ya, tapi ke laki-laki pun bisa. Ini hanya menggambarkan tentang sosok pasangan ideal yang kalian harapkan. Dan ketika kamu melihat dia, mungkin kamu memang sudah bertemu ya dengan the one yang kamu inginkan. Hanya saja karena ada Eight of Wands di sini. Ini kan bisa diartikan halangan ataupun rintangan ya. Saya merasakan sepertinya koneksi kamu dan dia itu bisa dibilang nggak semulus ya, seperti apa yang kamu harapkan. Ada sih ya banyak faktornya. Mungkin karena ada perbedaan status pernikahan, misal ya. Bisa juga mungkin karena ada salah satu yang belum yakin gitu ya untuk memperjuangkan hubungan ini. Perbedaan orientasi berpikir, dianya mungkin masih labil, masih belum dewasa, atau tujuan hidup dia itu masih panjang gitu ya. Sedangkan kamu memang sudah menentukan ya bahwa kamu itu ingin serius. Nah, ada juga benturannya dari sana sih ya. Nah, mungkin karena benturan itu juga yang menyebabkan kamu dan dia itu sulit untuk bersatu ya pada saat itu. Kalian berdua memilih untuk pisah ya. Meskipun karena Eight of Wands ini kan artinya komunikasi juga ya. Meskipun mungkin kalian ada sih ya yang masih menantikan ataupun mengharapkan dia untuk ingin komunikasi lagi sama kamu. Tapi kamu sendiri mungkin sudah belajar untuk ikhlas ya ataupun surrender dengan keadaan. Toh kamu sendiri mungkin meyakini ya kalau memang dia adalah jodoh kamu, kamu juga yakin dia pasti akan datang dengan sendirinya. So, saya akan ambil kartu lainnya ya untuk mengklarifikasi ataupun mengetahui tindak lanjut apa yang akan dia lakukan ke depannya dengan koneksi ini. Oke, di sini ada Six of Wands. Ada Three of Swords. Eight of Pentacles. Four of Wands. Dan juga ada King of Swords. Saya akan mulai dari kartu yang pertama ya. Di sini ada Six of Wands. Siapapun dia ya, orang yang berdiri sama kamu, saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang punya pride ataupun harga diri, gengsi yang lumayan cukup besar sih ya. Dia mungkin tipikal orang yang populer. Mungkin memang ada perbedaan gap usia ya di antara kalian. Nah, tapi yang saya rasakan ya, kalau seandainya kamu merasa dia nggak mau berjuang karena keadaan ya ataupun kondisi kamu saat ini, ya anggaplah kalau usia kamu lebih tua dari dia, ada perbedaan status pernikahan, itu mungkin bukan jadi satu masalah ya bagi dia dalam konteks sebenarnya jauh dalam hatinya dia nggak mempermasalahkan ya perbedaan yang ada. Tapi hal yang dia khawatirkan ini ada kaitannya juga tentang pride, harga diri yang dia miliki. Ya mungkin dia memang tipikal orang yang punya ambisi yang besar juga sih ya dalam konteks ya, kalau aku masih bisa mendapatkan seseorang yang anggaplah dalam tanda kutip ya lebih baik dari kamu, yang sepadan sama dia,
ya why not gitu loh. Dan ketika dia mengikuti ambisinya tersebut, dia baru menyadari gitu ya bahwa dia sudah membuat sebuah kesalahan ataupun keputusan yang fatal. Meskipun dia bisa bertemu dengan seseorang yang melebihi ekspektasi dia dari kamu gitu ya. Mungkin dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih tajir, lebih muda, umuran gitu ya, sepadan sama dia. Tapi belum tentu mereka itu mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan seperti yang dia rasakan ketika dia dekat sama kamu. Nah, dalam situasi ini ya, karena ada Three of Swords, entah mungkin dalam hubungan kalian ya di masa lalu, dia juga mungkin pernah sempat juga ya, entah berdealing dengan seseorang yang lain. Mungkin dia juga tidak jujur sepenuhnya terbuka ya sama kamu, atau dia juga pernah mempermainkan, melukai, mengecewakan kamu ya di masa lalu. Nah, mungkin hal itu juga yang membuat kamu memutuskan untuk menarik diri dari koneksi ini. Nah, tapi yang saya rasakan ya, terlepas apapun yang terjadi ya dalam hubungan kalian, jauh dalam hatinya, di antara semua orang yang pernah dia temui, hanya kamulah yang mampu memenangkan hatinya. Ada Eight of Pentacles di sini. Seperti yang saya bilang tadi ya, sepertinya fokus dia saat ini, dia hanya ingin fokus ke pekerjaan, fokus membangun kestabilan ya. Karena kalaupun misalkan dia bisa menggunakan kesempatan yang ada ya, anggaplah kamu dan dia memang sudah lama berpisah, sebenarnya dia punya kesempatan untuk bisa move on ataupun mencari peluang lain, tapi dia tidak mengambil ya kesempatan tersebut. Kenapa? Karena saya merasakan rasa antusias dia untuk menjalani hubungan itu sudah berubah, tidak seperti dulu sih, karena ada Four of Wands. Meskipun dia berusaha untuk melawan ya apa yang dia rasakan terhadap kamu, tapi sepertinya dia bisa merasakan ada ikatan batin yang kuat ya, yang mungkin saja sulit banget untuk bisa dia lepaskan ya sampai dengan detik ini. Saya nggak tahu ya, apakah kalian sedang berdealing dengan twin flame ya, atau mungkin kamu dan dia memang punya ikatan batin yang kuat sebenarnya, tapi selama ini dia mungkin lebih banyak kayak mengabaikan ataupun lebih memilih untuk menghindari ya perasaan dia yang sebenarnya. Wah, hujan. Semoga saja tidak berisik dan mengganggu readingan ya. Maklumlah lagi musim hujan ya. Next, ada King of Swords di sini. Saya merasakan sepertinya dia sadar betul ya secara logika. Kalau misalkan ada anggaplah pertentangan, ada halangan, rintangan yang terjadi dalam hubungan kalian, dia tahu bahwa satu-satunya hal yang harus dia hadapi ini mungkin bukan tentang kamunya, tapi tentang kesiapan dianya ya untuk menghadapi tantangan yang ada. Apakah dia siap atau tidak gitu ya, karena dia juga tahu gitu ya, ketika dia udah memutuskan maka dia juga harus bertanggung jawab dengan keputusannya tersebut. So, yang saya rasakan sepertinya saat ini dia memang sedang dalam fase kontemplasi ya, artinya dia sedang mencoba untuk menemukan satu cara gitu ya agar dia bisa keluar dari situasi yang ada. Di satu sisi kebutuhan dia akan kamu itu besar banget, dalam konteks dia memang membutuhkan kamu, tidak hanya sebagai seorang pasangan, tapi dia juga tahu bahwa kamu bisa memberikan energi yang dia butuhkan gitu ya untuk bisa menjalani kehidupan. Dan ketika dia sudah sadar akan hal tersebut ya, saya merasakan sepertinya akan ada sih ya momen di mana kamu dan dia itu akan dipertemukan kembali. Wah, oke. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya ya. Di sini ada Woman Holding Heart. Wah, saya merasakan sepertinya apa yang dia rasakan terhadap kamu itu real ya, dalam konteks perasaan cinta, perasaan nyaman, itu memang benar-benar bisa dia rasakan. Dan dia juga sadar ya, mungkin saja di masa depan dia nggak akan pernah bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Dan mungkin karena hal ini juga yang menciptakan ada sebuah dorongan ya untuk dia ingin terkoneksi lagi sama kamu. Ada conclusion are within reach. Saya merasakan sepertinya dia sedang dalam fase kayak sedang mengumpulkan keberanian dan kesiapan ya untuk memutuskan. Mungkin memang sedikit butuh proses dan waktu ya. Tapi saya merasakan sepertinya ketika dia kembali ke kamu, itu tandanya keraguan yang dia miliki itu sudah hilang. Dia yakin bahwa kali ini dia udah menetapkan ya pilihannya bahwa kamulah pencarian terakhirnya dia. Di sini ada ada soulmate. Saya merasakan sepertinya dia sudah menyadari ya, mungkin kamulah soulmate yang dia cari selama ini. Dan ketika dia sudah meyakini ya akan hal tersebut, ini sih sepertinya hanya masalah waktu dan kesiapan saja sih ya. Wow, oke.
Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat pesan dari semestanya ya. Di sini ada transformation. Hubungan kamu dengan dia itu akan semakin mendalam. Cinta itu mampu menaklukkan dan merubah segalanya. Wah, ini relate ya dengan apa yang saya jelaskan. Karena saya merasakan seperti memang ada perubahan besar yang terjadi sama dia, dan mungkin hal tersebut juga akan berimpak pada hubungan kalian. Saya merasakan sepertinya hubungan kamu dan dia belum benar-benar berakhir ya. Akan ada momen dan kesempatan untuk dia terkoneksi lagi sama kamu. Dan ketika momen itu tiba, silakan aja kalian putuskan ya, apa yang baik untuk hidup kalian. Dan kalian juga jangan pernah khawatir ataupun takut ya, karena sepertinya kedatangan dia kali ini membawa perubahan yang positif. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!